Bayangkan, seorang pemain muda Brazil yang dulu dipuja sebagai calon bintang besar, direkrut dengan harga fantastis oleh Manchester United. Dipandang sebagai penyelamat sayap kanan Old Trafford. Namun, seiring waktu, tekanan berubah menjadi cacian. Dari sorotan media hingga komentar pedas penggemar. Karirnya terlihat menuju jurang. Sampai akhirnya, pemain ini memilih melarikan diri dari Inggris. Tidak untuk menyerah, tapi untuk memulai hidup baru. Dan langkah itulah yang mengubah segalanya. Inilah kisah kebangkitan Antony bersama klub yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Real Betis. Antony Santos lahir di Osasco, Brazil, sebuah daerah yang keras, padat, dan penuh cerita perjuangan. Di jalanan tempat ia tumbuh, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan jalan keluar dari kesulitan hidup. Sejak kecil, Antony dikenal sebagai bocah yang tak pernah melepaskan bola dari kakinya. Ia bermain di lapangan tanah, di gang sempit, bahkan di lorong rumahnya sendiri. Di Akademi Sao Paulo FC, bakatnya mulai mencuri perhatian. Dribbling cepat, kemampuan mengolah bola di ruang sempit, dan gaya bermain flamboyan khas Brazil membuatnya naik level lebih cepat dari pemain seusianya. Namun yang tak banyak diketahui orang, Antony sempat hampir dikeluarkan dari akademi karena dianggap terlalu kecil dan kurang kuat. Tapi, justru itu menjadi bahan bakar untuknya. Ia berlatih 2 kali lebih keras. Ia ingin membuktikan bahwa tubuh kecil bisa ditukar dengan mental baja. Bakat Antony akhirnya menuju ke benua Eropa, Ajax Amsterdam, klub penghasil talenta dunia, membelinya pada tahun 2020. Disinilah Antony menjelma menjadi bintang muda. Ia bermain bebas, berani, dan efisien. Gol-gol penting ia pun cetak, asis ia berikan, dan yang paling penting, ia mengerti bahwa sepak bola bukan hanya tentang skill, tetapi juga ritme, taktik, dan kedewasaan. Di bawah pelatih Erik ten Hag, Antony menjadi senjata di sisi kanan. Ten Hag bahkan melihatnya sebagai pemain yang bisa berkembang jauh lebih besar. Dan benar saja, pada tahun 2022, Manchester United datang dengan tawaran gila. Lebih dari 80 juta euro, Ajax tak bisa menolak. Antony pun resmi ke Premier League. Ketika Antony tiba di Inggris, ekspektasi langsung melambung. Ia adalah pemain mahal. Ia dibeli langsung oleh pelatih yang paling memahaminya, Ten Hag. Di debutnya, Antony langsung mencetak gol. Fans pun memujinya. Media menyorotinya. Semuanya tampak sempurna. Namun, untuk sementara. Karena setelah itu, semuanya berubah. Musim demi musim, Antony kesulitan beradaptasi dengan fisik Premier League.
Permainannya mudah diprediksi. Statistiknya menurun. Fans mulai menyerang dirinya. Media memanggilnya pembelian gagal. Dan dari sinilah titik gelap itu datang. Tekanan, kritik, cibiran, semua menumpuk di pundaknya. Anthony bukan hanya kehilangan kepercayaan publik, ia kehilangan kepercayaan diri. Bakatnya masih ada, tetapi mentalnya terkikis oleh lingkungan yang tak lagi bersahabat. Di awal 2025, Betis datang bukan dengan uang yang besar, tetapi dengan tawaran yang lebih penting. Kesempatan untuk memulai lagi. Dipinjam dari Manchester United, Anthony menuju Sevilla. Sebuah kota yang jauh dari hiruk-pikuk Liga Inggris. Kota yang hangat, tim yang lebih kekeluargaan, atmosfer yang lebih tenang. Bagi Anthony, Betis bukan sekadar klub. Betis adalah pelarian, tempat sembuh, dan panggung pembuktian. Saat ia tiba di Benito Villamarín, ia disambut dengan tepuk tangan, bukan tekanan. Ia menemukan ruang ganti yang lebih ramah. Ia menemukan pelatih yang percaya padanya. Dan yang terpenting, ia menemukan kembali senyum yang hilang. Hanya beberapa pertandingan di La Liga, Anthony langsung menunjukkan perubahan besar. Lebih percaya diri, lebih agresif, lebih efektif, lebih bebas berekspresi. Para fans Betis menyebutnya Antonio de Triana, julukan khas Sevilla untuk pemain yang mereka cintai. Gol demi gol pun muncul, asis mengalir, statistiknya melonjak tajam. Ia kembali menjadi ancaman nyata di sayap kanan. Media Spanyol mulai bertanya, apakah ini versi asli Anthony yang tidak pernah muncul di Manchester? Pelatih Betis pun berkata, jika pemain merasa dicintai, ia bisa melampaui batasnya. Dan itu terbukti. Pihak Betis tidak mau kehilangan aset ini. Pada September 2025, mereka membeli Anthony dengan status permanen. Kontrak panjang ditandatangani hingga 2030. Anthony pun berkata, "Di sini saya merasa hidup kembali." Ucapan yang sederhana, tetapi menggambarkan seluruh perjalanan karirnya. Dari anak kecil Osasco, menjadi bintang Ajax, terpuruk di Manchester, hingga bangkit di Spanyol. Kisah Anthony bukan sekadar tentang sepak bola. Ini adalah kisah manusia, tentang jatuh, tentang kehilangan, tentang memilih bangkit ketika orang lain meragukanmu. Real Betis memberikan panggung baru, dan Anthony mengembalikan hadiah itu dengan performa terbaik dalam karirnya. Ia kini bukan lagi pemain mahal Manchester United yang dianggap gagal. Ia adalah pilar Real Betis, ikon baru, dan simbol bagaimana perubahan tempat bisa mengubah nasib seseorang. Setiap pemain punya jalannya sendiri. Ada yang langsung sukses, ada yang jatuh dulu, dan ada yang menemukan kebahagiaan di tempat yang sama sekali tidak terduga. Anthony menunjukkan satu hal. Ketika seseorang menemukan tempat yang tepat,
ia bisa menjadi jauh lebih besar dari yang orang lain bayangkan. Inilah kebangkitan Anthony di Real Betis. Perjalanan panjang yang membuktikan bahwa yang terpenting bukan di mana kamu jatuh, tapi di mana kamu bangkit. Jika kamu suka cerita pemain sepak bola penuh drama, kebangkitan, dan keputusan karir penting, like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lain dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Soccer First ID.